Al-adl. Al-adl berasal dari kata adalah yang berarti lurus, tegak, tidak berat sebelah, seimbang, dan menempatkan sesuatu pada tempatnya. Allah bersifat al-adl atau maha adil. Artinya Allah adalah zat yang maha adil dalam memperlakukan hamba-hambanya, baik dari golongan malaikat, jin maupun manusia. Allah itu adil dalam membagi rezeki, adil dalam membagi rahmat, maupun adil dalam memberikan pembalasan. Keadilan Allah bersifat mutlak, tidak dipengaruhi oleh apapun dan oleh siapapun. Keadilan Allah juga didasari dengan kebijaksanaan dan ilmu yang maha luas, sehingga tidak mungkin keputusannya itu salah. Mungkin suatu ketika Anda pernah memiliki prasangka seperti ini. Katanya Allah itu maha adil, tapi mengapa ada orang kaya dan ada orang miskin? Mengapa ada orang pandai dan orang yang tidak pandai? Atau mungkin Anda punya prasangka, mengapa banyak orang yang bersujud hidupnya susah, tapi banyak orang-orang yang tidak bersujud malah hidupnya berlimpah kemakmuran? Saudaraku, kita perlu memahami bahwa adil itu tidak harus berarti sama. Semisal, Anda punya 3 orang anak, ketiganya sama-sama sekolah, yang satu SD, yang satu SMP, dan yang satu SMA. Pertanyaannya, apakah ketika mereka sekolah Anda akan memberikan uang saku yang sama untuk mereka? Pasti tentu jawabannya adalah tidak. Tentu Anda akan memberikan anak yang sekolahnya lebih jauh dan lebih tinggi dengan uang saku yang lebih banyak. Dan sikap seperti itu bagi Anda adalah satu sikap yang adil. Seperti halnya Allah, Dia berbeda-beda memberikan rezeki kepada hamba-hambanya. Bukan karena Allah itu pilih-pilih, tetapi ada satu hikmah yang harus terus kita cari agar kita selalu yakin atas mahadi Allah kepada kita semuanya. Dan tentu maha adilnya Allah jauh lebih bijaksana daripada seorang tua yang memiliki 3 anak yang sekolah seperti tadi. Saudaraku, jika kita menimbang-nimbang keadilan hanya dari satu sisi, kita tidak akan pernah mempercayai bahwa Allah itu maha adil. Keadilan Allah itu tidaklah sama dengan adil menurut kita sebagai manusia, karena ilmu dan kebijaksanaan kita masih sangatlah terbatas. Tapi tidak dengan Allah. Keadilan Allah itu bukan hanya sekedar adil, akan tetapi juga adil yang sangat bijaksana dan sangat hikmat. Adil itu menempatkan sesuatu pada tempatnya. Boleh jadi adanya orang kaya dan orang miskin adalah maha adil Tuhan untuk menciptakan keseimbangan dunia. Bayangkan seumpama di dunia semuanya orang kaya, kepada siapa mereka akan berbagi? Dan bayangkan misalkan di dunia semuanya orang miskin, lalu bagaimana nasib orang-orang di dunia? Boleh jadi orang-orang miskin yang hidupnya lebih sering menerima kesusahan di dunia itu adalah orang-orang yang akan disegerakan surganya kelak. Ada satu cerita seorang cucu yang bertanya kepada neneknya, kenapa kita dijadikan orang miskin? Sang nenek menjawab, orang miskin adalah orang yang hisapnya lebih cepat dibandingkan orang kaya. Sedangkan orang kaya itu orang yang hisapnya lama, karena dia harus mempertanggungjawabkan kekayaan-kekayaannya. Dari mana uang itu berasal dan untuk apa uang itu nanti akan kamu gunakan. Semuanya akan dihitung, dan tentu itu yang akan membuatnya menjadi lama. Dan tidak sedikit orang kaya yang kemudian terjerumus dengan kekayaannya, dan kemudian dia mendapatkan siksa karena dia tidak bijaksana untuk mengamalkan kekayaannya itu. Alasan ketiga, boleh jadi orang miskin itu memang dibuat miskin agar tidak menimbulkan kesombongan dan kelalaian dari beribadah kepada Tuhan. Ada satu cerita di zaman Nabi, ada orang miskin yang meminta kaya, kemudian diijabahi menjadi kaya, benar-benar kaya. Dan kemudian setelah menjadi kaya, ternyata dia menjadi sombong. Dan setelah menjadi sombong, ternyata dia juga saking sibuknya dengan kekayaannya, kemudian dia akhirnya lupa dari beribadah kepada Allah. Maka menjadi miskin itu adalah bijaksana Tuhan
agar kita selalu dekat dengan Tuhan. Dan yang jelas kita semuanya harus percaya bahwa semua yang Tuhan tetapkan atas diri kita adalah berdasarkan sifat adilnya yang didasari kuasa ilmu dan hikmah. Saudaraku, kita harus belajar untuk mencari hikmah di balik segala keadilan Tuhan. Boleh jadi orang-orang yang diberikan kekayaan itu mungkin dia susah menerima ilmu. Atau boleh jadi orang-orang yang cantik itu mungkin dia itu tidak pintar. Atau boleh jadi ada orang kaya, pintar, cantik tetapi dia sombong. Untuk apa jadi orang pintar, cantik, tapi dia sombong? Pasti orang-orang tidak akan suka dengan dia. Kita harus banyak bersyukur kita tidak dijadikan orang kaya, pintar, cantik, atau ganteng, tapi kita dijadikan orang yang baik sehingga kita dipilihkan Tuhan, teman-teman, dan sahabat-sahabat yang baik. Saudaraku, kita harus mempelajari yang namanya hukum keadilan Tuhan, bahwa Tuhan itu pasti menitipkan kelebihan di balik segala kekurangan yang dikurangkannya. Misalkan kita tidak jadi orang kaya, tidak jadi orang pintar, tidak jadi orang ganteng, cantik, dan sebagainya. Tapi mungkin Tuhan menitipkan satu kelebihan apa? Dan kelebihan itulah yang harus kita cari sehingga kita akan mudah berbaik sangka kepada Tuhan. Oh, ternyata kita adalah orang baik sehingga kita diberikan teman-teman yang baik, guru yang baik, sekolah yang baik, lingkungan yang baik, dan sebagainya. Yang kedua, yang membuat kita miskin dan menderita itu bukan karena kita tidak punya uang, tetapi karena kita iri dengan mereka yang kaya. Sahabatku, satu-satunya atau awal mula penderitaan kita adalah karena kita terlalu silau dengan kenikmatan orang lain. Jika kita terlalu sibuk untuk memperhatikan nikmat orang lain, maka kita akan sering menderita karena sesuatu yang tidak kita miliki. Maka kita harus pandai mencari kenikmatan yang ada dalam diri kita, dan nikmat terbesar dalam diri kita adalah kita dijadikan orang Islam. Jangan-jangan orang kaya itu adalah orang-orang yang belum diberikan hidayah sehingga belum Islam. Memangnya kita mau dijadikan orang kaya tapi nggak Islam? Justru dengan kita dijadikan orang Islam, kita bisa mendapatkan satu kenikmatan untuk memberi surga. Ada sebuah hadis, suatu ketika ada orang kafir yang seumur hidupnya menjadi orang kaya raya. Ternyata ketika di akhirat dia itu disiksa di neraka. Kemudian setelah di neraka dia ditanya sama Tuhan, "Hai orang kafir, dulu kamu saya beri kenikmatan dan kekayaan yang berlimpah. Sekarang kamu saya siksa di neraka. Maka semua yang kamu rasakan dulu itu ada artinya atau tidak buat kamu?" Si kafir itu menangis, "Wah ya Allah, ampun Gusti, semua itu benar-benar tidak ada artinya buat saya. Saya menyesal kenapa dulu saya tidak bersujud kepadamu, padahal itu hanya sebentar." Dia menyesal dengan kekayaan-kekayaannya itu, yang itu ternyata tidak lama. Misalkan orang hidup di dunia itu selama-lamanya orang hidup di dunia palingan 70 tahun. Itu dirasakan orang kaya yang kafir itu ternyata tidak ada apa-apanya. Kemudian di tempat lain di surga ada seorang yang dulunya ketika di dunia adalah orang yang beriman. Semasa hidupnya dia tidak pernah merasakan nikmatnya kehidupan di dunia. Hidupnya sudah melarat, jadi kuli, pekerja kasar, mungkin istrinya galak, anaknya gak nurut, terus banyak utang, pokoknya semuanya serba gak enak. Ketika sudah sampai di surga dia ditanya sama Tuhan, "Wahai hambaku, dulu hidupmu sangat tidak enak. Sekarang kamu ada di surga. Semua yang pernah kamu alami di dunia itu ada artinya atau tidak?" Kemudian sang hamba itu menjawab, "Wah, Masya Allah Gusti, semua rasa sakit yang saya rasakan di dunia sama sekali tidak ada artinya dibandingkan dengan apa yang saya rasakan sekarang. Sedikit pun saya tidak menyesal apa yang pernah saya alami di dunia. Terima kasih sekali Gusti, Engkau sungguh maha baik." Jadi seumpama orang hidup di dunia dengan lara dan sebagainya, itu paling tidak lama, hanya 70 tahun. Dibandingkan dengan kenikmatan di dunia, di surga itu selama-lamanya, siksanya pun selama-lamanya. Jadi saya rasa menjadi miskin, kaya itu pun saya rasa jangan dijadikan tujuan hidup, karena hidup di dunia itu ternyata tidak lama. Pernah dihitung oleh seorang ulama bahwa hidup di dunia itu ternyata tidak lama. Jadi dibandingkan dengan kalau di Al-Quran itu hidup di akhirat itu adalah berbanding 1000 tahun orang hidup di dunia. Jadi satu hari
sama dengan 1000 tahun orang hidup di dunia. Jadi kalau dinisbatkan dunia itu hidup hanya 70 tahun, berarti dia hanya hidup di akhirat sepanjang 8 menit saja. Jadi saya rasa jangan terlalu bersedih hati, berkecil hati, apalagi sampai mengeluh hanya karena tidak dijadikan orang kaya. Ada satu cerita lagi tentang sebuah keadilan yang datang dari Nabi. Suatu ketika Nabi dan pasukan muslim pulang dari perang Hunain dan mendapatkan harta rampasan perang yang sangat banyak sekali. Terus kemudian tibalah saatnya Nabi membagi-bagikan harta rampasan itu. Ada beberapa golongan yang dibagi. Yang pertama orang-orang yang baru masuk Islam. Mereka mendapatkan jatah lebih awal, dan yang paling aneh lagi mereka mendapatkan jatah lebih banyak. Kemudian orang-orang yang menolong Nabi dan orang-orang dari Mekah, orang-orang Ansor itu diberikan jatah hanya sangat sedikit, hanya diberikan sisa-sisanya saja. Misalkan orang yang tadi pertama yang baru masuk Islam diberikan 100 ekor unta, orang-orang Ansor hanya diberikan 5 atau sampai 10 ekor unta. Bahkan lebih aneh lagi orang-orang setianya Nabi, orang-orang yang sudah lebih awal masuk Islam seperti Abu Bakar, Umar, itu bahkan tidak diberikan jatah sama sekali. Ini kan pembagian yang aneh. Menurut kita itu sesuatu yang tidak adil. Kemudian salah seorang sahabat Ansor itu bergunjing atas keputusan Nabi, dan ternyata gunjingan itu sampai terdengar ke telinganya Nabi. Kemudian Nabi pun marah. Nabi keluar terus kemudian berkata di depan orang-orang, "Apa yang kalian inginkan?" Nabi bilang sama orang-orang Ansor, "Apa yang kamu inginkan?" Orang-orang Makkah itu pulang hanya dengan membawa harta rampasan perang dan hanya dengan beberapa ekor kambing. Sedangkan kalian pulang membawa diriku, membawa aku Rasulullah. Mana yang lebih kalian pilih, kambing-kambing itu atau aku Rasulullah? Orang-orang Ansor itu kemudian tertunduk malu. Mereka malu dengan gunjingan-gunjingan mereka. Mereka malu karena membicarakan keadilannya Nabi. Saudara-saudara sekalian, jadi dalam cara Nabi membagi harta rampasan itu, Nabi punya cara berpikir sendiri sebagai seorang Nabi, berbeda dengan kita manusia. Kalau kita manusia sering berpikir bahwa orang yang berjasa lebih banyak harus mendapat balasan yang lebih banyak. Tapi berbeda dengan Nabi. Jadi Nabi berpikirnya orang yang terbiasa beramal soleh dan berkorban, jangan sampai dia berubah menjadi meminta-minta hanya karena harta rampasan perang. Jadi kata Nabi, aku memberikan orang yang baru masuk Islam itu jatah lebih banyak agar untuk melunakkan hatinya, agar dia menjadi muslim yang baik seperti kalian yang sudah baik. Jadi muslim yang baik. Gitu. Ada satu kisah lagi dari seorang sufi. Jadi suatu ketika ada seorang muslim yang berdoa tapi doanya tak kunjung terkabul. Kadang kita sering mengeluh, kenapa orang-orang yang tidak jarang berdoa, yang sholatnya tidak rajin, kenapa mereka malah hidupnya lebih enak, doanya malah lebih mudah terkabul. Kenapa orang-orang yang kita sudah capek-capek sholat berdoa, kenapa kok tidak terkabul? Suatu ketika dia mengeluh kepada Tuhan, ya Tuhan, aku yang sedari dulu bersujud kepada Engkau, mengapa tak kunjung Kau kabulkan doaku? Sedangkan mereka yang jarang bersujud atau bahkan tak pernah bersujud kepadamu malah begitu mudah Kau penuhi keinginan-keinginannya. Lalu orang itu terkejut seakan-akan ia mendapatkan jawaban dari suara yang tanpa rupa. Suara itu berkata, "Hambaku, janganlah engkau bersedih karena aku tidak menyegerakan doamu. Tahukah engkau mengapa aku tak segera mengabulkan doamu? Sebab aku begitu senang ketika engkau mendekat kepadaku dengan hatimu yang tulus itu. Aku senang mendengar rintihan-rintihanmu, menyerahkan hatimu yang suci itu kepadaku. Aku menahan pengabulanku agar kau tak segera pergi dariku. Aku khawatir jika aku segera mengabulkan doamu, kau akan pergi dan tidak berdoa lagi kepadaku." Masya Allah, ternyata Tuhan begitu romantis dan begitu sayang dengan kita, sehingga Tuhan begitu eman-eman untuk melepaskan kita pergi darinya. "Hambaku, bersabarlah berdoa kepadaku. Dengan bersabar, engkau tidak hanya mendapatkan yang engkau minta. Lebih dari itu, engkau juga akan mendapatkan rahmatku. Engkau akan mendapatkan kasih sayang." Saudaraku, sekali lagi kita harus selalu yakin bahwa setiap apapun yang Tuhan kehendaki
menghendaki atas diri kita dijadikan orang miskin atau kaya, kita dijadikan orang yang tidak punya, kita dijadikan orang yang tidak pinter, bukan siapa-siapa, kita dijadikan orang yang gak pengaruh dan dikenal siapa-siapa, adalah semuanya adalah berdasarkan keadilan Tuhan. Jadi kita jangan pernah mengeluh. Dan sebagaimana Tuhan telah sangat adil kepada hamba-hambanya, kita pun harus belajar meniru sifat adil ini, yaitu dengan menjadi pribadi yang selalu bersikap adil kepada siapapun. Jika mungkin suatu ketika Anda pernah menjadi orang yang dermawan kepada orang yang Anda sukai, seharusnya Anda juga harus bisa menjadi orang yang pemurah kepada orang-orang yang tidak Anda sukai. Dengan belajar menjadi pribadi yang adil, semoga kita bisa lebih dekat dengan Allah yang